Beberapa minggu terakhir ini, para investor bertubi-tubi mendapat kabar buruk. Tapi ketakutan paling besar, tentunya mendapatkan kategori negeri frontier dari MSCI. Para pejabat bursa dan OJK sedang berpacu memperbaiki transparansi di bursa. Tapi apakah perbaikan itu akan diakui dunia internasional? Apakah beberapa bulan ini kondisi bisa membaik? Apa yang bisa investor lakukan? Berikut ini analisis dan tips dari Kartika Sutandi, partner dan CMO Jarvis Asset Management. Kalau makro sama ekonomi benerannya tuh sebenarnya improve. Karena makro kan US kan harus cut interest. Walaupun kemarin malam dia bilang mungkin mau naikin kalau inflasinya tetap stubborn kan. Tapi narasinya kan sebenarnya easing money, either cut interest and QE. Ya kan, terus di domestik sendiri government spending kan gede banget, terutama di MBG, ya kan. Terus aku lihat Januari punya angka yang low end itu bagus semua loh. Jadi yang low end itu benar-benar ada duit, mulai ada duit. Sejak COVID kan kita K-shape, yang bawah itu menderita, yang atas oke, ya kan. Tapi sejak at least angka Januari itu ada improvement di harga ayam, di demand yang kayak makanan semua. Aku tanya MBG, susu, kemarin ketemu sama Cimori, dia bilang bagus. Ultra Jaya angkanya juga bagus. Terus ayam juga not bad gitu. Jadi berdasarkan ini yang ngomong ke aku Cimori loh ya. Jadi MBG itu semuanya untung, dari petani semua sampai yang jualan dapur itu ada cuan lah. Ya of course masih ada yang keracunan gitu kan. Tapi itu gua rasa kalau diketatin kebersihannya mungkin bisa. Yang penting jangan banyak pungutan aja. Jadi more money to the people gitu loh. Instead of dipungutin yang koruptor gitu. Jadi aku lihat ekonomi ini tuh not bad sebenarnya. Ya tinggal ini sentimen di stock marketnya kan. Stock marketnya lagi enak-enaknya tahu-tahu keluar MSCI gitu kan. Langsung shock soalnya ada kata-kata frontier. Nah kalau frontier tuh level kayak Burkina Faso. No Afrika, Bangladesh. Kan shock itu duitnya keluar bisa banyak banget. Karena frontier itu basically nggak gitu laku. Fund frontier itu nggak laku. IM itu masih lumayan. Kan biasa orang DM atau IM ya. Nggak ada orang dari DM terus ke frontier gitu. Nggak ada. Jadi kalau lu ke frontier lu ya wassalam lah. All bet off gitu kan. Outflow-nya gila-gilaan. Tapi base case-ku tuh kita nggak mungkin ke frontier. Karena basically sejak diancam OJK, BEJ kan semua langsung kayak whatever you want lah, service oriented gitu kan langsung kan. Gua kasih. Nah kalau gitu harusnya kalau yang kita kasih sesuai yang dimauin dia, kalaupun nggak sesuai kita kasih sampai yang dimauin dia, sampai dia puas gitu kan. 90% sih I think we don't go to frontier. 10% tuh kalau kita blunder. Kalau blunder ya gue nggak ngerti lah ya. Tapi my best case tuh kita nggak ke frontier. Kalau nggak ke frontier ya kita lumayan, cuman pasti outflow. Karena kalau dibuka concentration semua, terus yang 1% dibuka, terus MSCI bilang PT-PT ini gua nggak mau, ya kan, ini gua nggak mau, dia tuh kan pasti kan weightingnya tambah rendah, ya kan, overall weightingnya pasti turun. Even kayak BCA tuh pasti turun, kan BCA juga banyak PT-PT yang punya, walaupun PT beneran kayak PT, aku kalau investasi juga pakai PT, karena kalau terima dividen nggak usah pusing invest lagi. Kalau dividen ke PT kan langsung gak usah pusing invest lagi kan. Terus kalau PT lu memang ada duit nganggur, lu beliin saham bentar, misalnya ikut IPO deh, ikut IPO, nanti cuan duitnya di PT. Kalau PT butuh apa-apa kan tinggal di spend. Kalau lu tarik duitnya dividen, lu beli IPO pakai nama personal, nanti kan duit dividen mesti invest 3 tahun baru free of tax. Jadi pakai PT tuh some people tuh karena satu tax cara manage tax lu, ya kan. Dua, mungkin uangnya adanya di perusahaan, ya kan, jadi nggak usah keluar masuk. Nanti kalau uang mau masukin perusahaan lagi lu pakai apa? Right issue, ya kan repot. Setiap kali notaris perubahan akte. Tapi kalau pakai PT kan uangnya bisa keluar masuk perusahaan. Kalau diperluin bisa buat dagang. Kalau duit nganggur bisa ikutan mungkin IPO atau market koreksi. Kok ada duit beli sebentar gitu kan. 10-20% balikin lagi duitnya bisa buat dagang lagi. Tetap outflow, tinggal outflow-nya piro banyak. Ya kita berharapnya nggak banyak. Sebenarnya kan itu yang harus dibedain. Mana yang concentrated holding, mana yang beneran investor.
Itu yang dilakuin di India. Tapi sebenarnya MSCI mau tuh, lu sekarang buka namanya misalnya Anton gitu. Emang MSCI tahu Anton ini siapa? Dia juga nggak peduli. What they want is actually mana yang affiliate, mana yang enggak. Real free float tuh berapa? Misal lu buka nama Anton, Anton ini ternyata nggak affiliate. Ya udah loh, ya kan? Tapi kalau lu kan yang mau dibuka yang di atas 1% kan, Anton cuma investor biasa. You know? Tapi kalau lu buka namanya Anton, ternyata Anton itu saudaranya owner gitu, ya kan jadi affiliate. Nah tugasnya itu sebenarnya yang MSCI mau tuh mana yang concentrated, jadi mana yang affiliate, mana yang enggak, mana yang bisa dikeluarin dari free float gitu loh. Also paling sebentar lah, kan biasa kan yang dikeluarin kan karena weightingnya diturunin kan. Paling kan keluar sebentar, asal kita nggak ke frontier nih. Outflow-nya tuh paling cuma tek gitu. Jadi pas pengumuman dikeluarin pasti ada outflow. Nah sekarang pertanyaanku tinggal ini, dana pensiun nampung nggak? Karena yang dapat outflow tuh company yang udah ada di MSCI kan. Kalau belum masuk outflow dari mana? Yang udah ada kan harusnya oke. Kayak bank-bank kan oke. Kan MSCI tuh sebenarnya kayak 34. Kayaknya hampir 50% tuh bank. Pokoknya di atas 40% tuh mungkin bank-bank. Ya kan, bank-bank, Telkom, Astra. Maksudnya company besar. Ya kan, terus ya kalau nyampe kena downweight. Kan di government udah ngomong tuh insurance naikin equity itu 20%. BPJS 20%, Taspen 20%, Dapen 20%. Ini kalau ini beneran spend, outflow-nya nggak berasa. Spend ke company-company yang ini ya, outflow tuh nggak berasa. Tapi kalau dia nggak spend, ya berasa. Jadi makanya kalau kita nggak ke frontier, kita stay di emerging market, pasti ada outflow. Tapi Dapen dan BPJS kita siap menampung dengan weighting dinaikin ke 20%, itu aman. Kalau Moody's tuh agak beda sama MSCI, nggak ada hubungan. Si Moody's tuh ngeliatin defisit kita. Karena mepet ke 3%, dia lebih takut itu. Nah kalau defisit itu kan cuma ada dua pilihan lo, naikin revenue atau kurangin expense. Sebenarnya naikin revenue itu gampang. Illegal rokok itu loh satu, judul satu. Ya kan? Ini illegal rokok kalau lo kejar, itu 50 triliun pasti dapat. Judul ya tergantung angka mana yang lo mau pakai gitu kan. Katanya 400 triliun setiap 3 bulan. MGG itu setahun cuma berapa? Ini per 3 bulan 400 T. Angka di koran kan atau tuh pernah keluar kan. Dan setahun berarti kan 1.200. Ya. Setahun 1.600 triliun kok 400 triliun per 3 bulan. Ya kan? Ya maksudnya dua ini aja. Kalau terus yang illegal import. Yang kemarin baru ketahuan itu yang ketangkap itu yang logistik company gede itu kan orang nggak bayar pajak semua kan, yang door to door. Lu naik ketatin ini aja, pajak lu tuh naik tanpa ngejar perorangan, ngerti nggak? Harusnya ketatinnya illegal ini loh, illegal mining, illegal CPO, illegal rokok tuh paling parah, gede banget dan itu angkanya jelas 100 miliar batang, lu kali aja 400 perak per batang, 300 perak per batang, itu 30-40 T. Kalau di atas 100 miliar, berarti kan lebih lagi. Jadi kalau mau ngejar yang ini, sebenarnya budget kita jauh. Kan gini, anggap kan Dana Tara tuh dapat dividen 100 triliun. Jadi kita masih dapat 100 triliun dari tempat lain kan. Ya kalau rokok udah gocap, atau 40 lah, 40-50 T. Lu ngambil dari judul dan illegal segala import itu lu bisa dapat 100 T. Loh usah jauh-jauh lah, 100 T. Udah ketutup. Gue kan cuma ngerti saham ya, jadi gue pasti saham sama gue beli emas batangan. Karena narasinya tuh kan kemarin si Jinping kan ngomong China nggak boleh beli banyak US Treasury kan, ya pasti beli emas lagi toh. Ini perintah dari bos nomor 1. Dan terus negara lain udah pada beli juga, yang negara-negara Arab, negara-negara yang bukan Cina gitu itu udah beli juga. Jadi gue rasa narasi emasnya masih kenceng gitu loh. Terus kecuali ya kalau Amerika naikin bunga, pasti masih koreksi. Tapi kalau Amerika nggak naikin bunga, malah nurunin bunga, plus QE, itu pasti emasnya masih naik terus gitu loh. Kalau aku ya tetap emas sama saham. Nah sahamnya sekarang lu masih jaga-jaga cash, masih pegang. Yang ini cari yang yang komoditi. Karena kalau narasi ini dolarnya melemah, karena interest rate cut dan QE, kan komoditi pasti naik.
Ya kan, yang ini pasti komoditi, soalnya kan betanya lebih tinggi. Yang mau fundamental consumer. Cuma betanya nggak mungkin setinggi yang komoditi. Semua metal, gold, metal, soalnya yang satu drive force yang paling gede di dunia itu adalah listrik. Dan AI, data center semua itu butuh listrik. Listrik itu unit capex gede, power plant, yang semua pakai copper kan. Sambungannya yang copper. Jadi aluminium lah kalau pakai solar panel. Terus ada emasnya juga kalau pakai solar panel. Jadi karena yang gede-gede sekarang data center and so on itu butuh listrik, barang yang ada hubungan listrik, aluminium, copper, itu pasti ada kebutuhan gitu loh. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.